Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Harapan kita semuanya, terutama siswa-siswi kami, khususnya kelas 8, semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran di semester genap. Baiklah, karena ini adalah pertama kita atau awal kita di ajaran semester genap, maka dengan ini saya ingin mengucapkan dan menyampaikan selamat tahun baru buat kita semuanya. Oke, sekarang akan kita memasuki pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fisika di kelas 8, yaitu materinya adalah tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang tekanan ya, mungkin kita semua sudah memahaminya, akan tetapi mungkin ada beberapa orang yang belum bisa untuk mengetahui kira-kira dalam situasi apa sih yang terjadi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini saya akan jelaskan, akan sampaikan ya. Mungkin kamu pernah berjalan di jalan yang berlumpur, ya. Mungkin kamu pernah berjalan di jalan yang berlumpur. Di sini saya akan bertanya sama kamu, mana yang lebih nyaman atau gampang kamu pakai? Kamu pakai sepatu boot atau sepatu yang bertumit ketika kamu melintas di jalan yang berlumpur? Coba dipikirkan, kira-kira yang mana yang lebih kamu pilih, mana yang untuk kamu pakai untuk melintasinya? Tentunya kamu pasti milih yaitu sepatu boot, ya, sepatu boot. Kemudian pada aktivitas apa lagi terjadi tekanan ini? Coba mungkin kamu bisa juga memperhatikan antara bebek dengan ayam, ya. Kalau kita lihat dari segi kakinya, ya, segi kakinya, mungkin kita bertanya kenapa bebek itu pakai selaput di kakinya, sementara ayam tidak, ya. Oke. Dari pertanyaan ketiga kita bertanya-tanya seperti itu, maka harus kita lihat juga aktivitas bebek, ya. Bebek itu, ya, ketika mencari makanan itu dia akan lebih memilih untuk di tanah yang berlumpur ataupun yang berair, ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan mana yang lebih gampang menemukan makanan, bebek atau ayam di lumpur, pasti jawabannya adalah bebek. Karena bebek di kakinya mempunyai selaput. Artinya selaput yang ada di kaki bebek itu akan memperkecil tekanan, sehingga ketika dia melintasi lumpur dia kakinya nggak langsung masuk ke dalam, ya. Itulah dia penjelasan tentang tekanan. Sekarang kita masuk bagian yang pertama, adalah tekanan pada zat padat. Besarnya tekanan yang dihasilkan suatu benda tergantung pada besarnya gaya atau dorongan yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekanannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik terhadap luas, ya. Berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan yang terjadi.
dan sebaliknya berbanding terbalik terhadap luas. Artinya apa? Artinya semakin besar luas, maka tekanan yang terjadi akan semakin kecil, ya. Sehingga dari konsep di atas, secara matematisnya tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan F per A. P sama dengan, ini artinya tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas. Makanya P sama dengan F per A. Dengan keterangan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, dan F adalah gaya, dan A adalah luas. Satuan dari luas adalah meter kuadrat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke yang nomor kedua. Tadi tekanan pada zat padat, sekarang kita masuk ke tekanan pada zat cair. Jadi yang kita bahas tekanan pada zat cair adalah tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenisnya. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Apa maksud dari pernyataan ini? Sini saya akan menjelaskan. Mungkin kamu sudah pernah berenang di kolam renang. Ya, berenang di kolam renang. Mungkin bisa kita rasakan ketika kita masuk ke dalam air, ya. Ketika kita masuk ke dalam air, semakin dalam kita masuk ke dasar air, ya, sampai ke dasarnya. Contoh kita masuk mandi di kolam renang, ya. Ketika kita semakin dalam masuk ke dalam dasar air atau lantai dari kolam itu, mungkin kuping kita akan semakin sakit, terasa sakit di kuping, ya. Itu artinya tekanan semakin di bawah, artinya semakin besar tekanannya, ya. Semakin dalam kita masuk, maka semakin besar tekanannya. Makanya orang yang menyelam itu harus pakai pengaman di kuping, di mata, dan sebagainya. Oke, secara umum tekanan dirumuskan sebagai berikut. Ini tadi sudah kita bahas, ya, di mana P sama dengan F per A. Pada zat cair, F disebabkan oleh berat zat cair, di mana berat zat cair itu sama dengan W, sehingga F sama dengan W. Maka P sama dengan F tadi diganti menjadi W per A. Karena berat W sama dengan M dikali G, dan massa M sama dengan Rho dikali V. V itu adalah volume, dan V itu sama dengan ketinggian dikali luas. Sehingga tekanan ini tadi diganti menjadi P sama dengan Rho dikali G dikali H dikali A per A. Maka A dibagi A sama dengan 1. Maka hasilnya P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan keterangan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, dan M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi yang terjadi pada zat cair, dan H adalah tinggi zat cair, di mana V adalah volume. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Sampai di sini mungkin sudah bisa dipahami, ya. Sekarang kita akan memasuki contoh soal. Di sini saya sudah menyediakan satu contoh soal. Jadi silakan didengarkan dan dipahami. Oke, di sini soalnya adalah sebagai berikut. Nomor 1. Bila pada sebuah gaya sebesar 5 Newton
diberikan pada bidang tekanan seluas 40 cm kuadrat. Maka hitunglah besar tekanan yang dirasakan pada bidang tersebut. Kalau kita menemukan soal seperti ini, maka yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Maka dari soal ini sudah jelas-jelas diketahui 5 Newton, berarti satuan yang bersatuan kan Newton adalah gaya. Maka kita buat di sini F sama dengan 5 Newton. Kemudian di sini luas bidang yaitu 40 cm kuadrat. Di sini masih cm kuadrat. Maka ini harus kita buat menjadi kilometer kuadrat. Maka 40 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Sampai di sini bisa paham? Oke, kalau sudah bisa paham sampai di sini berarti apa yang ditanya? Yang ditanya adalah hitunglah besar tekanan. Berarti tekanan adalah P. Maka P sama dengan rumusnya tadi P sama dengan F per A. Maka tinggal masukkan. Kita tinggal masukkan P sama dengan F per A. Besar F tadi 5 Newton. Luasnya tadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Maka 5 dibagi 4 sama dengan 1,25 per 10 pangkat min 3. Karena di sini per dan satuannya pangkat min, maka kita naikkan ke atas menjadi satuan pangkatnya menjadi positif. Maka 1,25 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 1250 Newton per meter kubik. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Jadi tugas kamu adalah silakan kamu catat apa yang sudah saya sampaikan di dalam video, di dalam buku tulis kamu, ya, dan hasilnya kirim ke WA pribadi saya. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.